kemarin kamu kok nggak datang ke kelas? Iya, aku sakit kemarin. Oh gitu ya. Iya, kemarin ada materi apa ya? Kemarin materi yang dibahas itu tentang file. Oh, file. File itu apa sih? File. File adalah kumpulan informasi yang saling berkaitan, diberi nama, dan disimpan di media penyimpanan sekunder. Ada bermacam jenis file, masing-masing menyimpan jenis data yang berbeda dan jenis aplikasi yang dapat mengaksesnya. Untuk membedakan antar jenis file tersebut, dalam penamaan file ditambahkan ekstensi atau akhiran. Antara nama, berkas, dan ekstensi dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya, testing atau dokumen. Nah, tipe file atau nama atau ekstensi itu seperti ini loh. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis data dan struktur file. Yang pertama, jenis data adalah data yang disimpan pada sebuah file dapat berupa data numerik, karakter, kode instruksi, program, atau data biner. Yang kedua, struktur file yaitu ada tiga. Yang pertama, struktur tidak teratur. Yang kedua, struktur rekaman yang berukuran sama atau berbeda. Yang ketiga, struktur kompleks. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang metode akses file. Ada tiga. Yang pertama, metode akses sequential, yaitu untuk mengakses data di posisi tertentu dalam file. Pembacaan harus dimulai dari awal file sampai posisi yang dikehendaki, yang biasa terjadi pada media penyimpanan magnetis. Yang kedua, metode akses langsung, yaitu pembacaan tidak harus dimulai dari awal file tapi dapat langsung pada posisi yang dikehendaki, terjadi pada media penyimpan cakram magnetis dan flash disk. Yang terakhir ada metode akses berindeks, yaitu terdapat file indeks yang berfungsi mengakses file indeks. Nah, tujuan pengaksesan file indeks adalah untuk mencari tahu lokasi data yang dicari di file berkas. Jika posisi rekaman sudah diketahui, rekaman akan dibaca dari file utama. Media penyimpanan file. File disimpan pada media sekunder, contohnya seperti hard disk, cakram optik, dan lain-lain. Dan unit lokasi terkecil pada file dinamakan blok, dan ini contoh unit alokasi file. Nah, organisasi file yaitu ada dua. Yang pertama, struktur organisasi file pada pengguna, dan yang kedua, organisasi file pada media penyimpanan. Nah, direktori adalah kumpulan simpul-simpul yang berisi informasi tentang semua file, disk, dan atribut-atribut file yang secara logika berada di dalamnya. Atribut file yaitu ada 8, yaitu nama, location, size, protection, time, date, dan user identification. Tujuan direktori itu ada 3. Yang pertama itu efisiensi. Efisiensi itu untuk menemukan suatu file. Dan yang kedua itu ada penamaan, yaitu untuk lebih bersahabat kepada user. Yang ketiga yaitu ada pengelompokan, yaitu terutama untuk file yang sejenis. Nah, implementasinya yaitu linear list dan table hash yang berfungsi untuk penyimpanan simpul seperti atribut file yang disimpan di dalam direktori tersebut diurut dengan urutan simpul yang berdasarkan waktu masuknya. Kelemahannya yaitu menghabiskan waktu dalam pencarian berkas. Sekarang masuk ke pembahasan tentang manajemen file. Manajemen file yaitu proses pengelolaan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan file dan direktori di dalam sistem komputer. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan operasi-operasi terhadap file dan direktori. Manajemen file bisa dilakukan lewat aplikasi File Explorer maupun lewat aplikasi Shell. Nah, jadi manajemen file itu seperti sistem pengarsipan yang membantu kita untuk mencari, membuka, atau untuk menyimpan sebuah dokumen dengan rapi dan cepat. Masuk ke salah satu tugas utamanya manajemen file,
yaitu operasi pada file. Operasi pada file yaitu ada 7. 1. Membuat file dan menghapus file. Membuat file adalah proses menambahkan file baru ke dalam sistem penyimpanan. Sistem operasi akan memberi entry baru di direktori dan menyiapkan struktur data untuk menyimpan informasi ke file tersebut. Sedangkan menghapus file adalah proses menghapus file dari sistem, termasuk entry direktori dan ruang penyimpanan yang digunakan file tersebut. Yang kedua, membuka file, yaitu dengan cara membaca atribut file dari direktori lalu menyalin data file tersebut dari media penyimpanan ke memori utama. Yang ketiga, membaca dan menulis file. Menulis file berarti mengubah, menambah, atau menghapus isi file yang sudah ada. Yang keempat, melompat ke suatu posisi, yaitu program aplikasi yang menyediakan perintah untuk melompat ke suatu posisi tertentu dari file yang sudah dibuka. Yang kelima, mengubah nama file, yaitu sistem operasi mengubah rekaman atribut file di direktori. Yang keenam, mereset file, yaitu menyebabkan pointer berada di posisi awal file. Lalu yang ketujuh, menutup file. Jika menulis di file, data perubahan akan disimpan sementara di memori, lalu saat menutup file, seluruh perubahan terhadap file akan disimpan secara permanen ke media penyimpanan. Nah, operasi pada direktori itu ada 4. Yang pertama, membuka dan menghapus direktori, yaitu dengan cara membuat file, lalu membuat direktori, selanjutnya menghapus direktori, lalu menghapus seluruh file yang secara logika dan berada di dalamnya. Nah, yang kedua, mencari file, yaitu dengan cara melibatkan pembacaan simpul atau tabel rekaman atribut berkas yang tersimpan dalam suatu direktori. Yang ketiga, yaitu melihat isi direktori dengan cara menampilkan informasi yang mengenai file-file yang berada di dalam suatu direktori. Dan yang keempat, yaitu mengubah nama dan direktori. Perubahan dilakukan pada simpul atau tabel rekaman direktori induknya. Cukup sekian vlog dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.